Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita bakal bahas soal OSPF single area. Seperti biasa udah ada appendix, kemudian task yang harus kita kerjakan, kemudian juga udah ada auto completion. Oke. Di sini protokol routing yang kita pakai adalah OSPF. Terus tasknya seperti biasa satu IP address hostname sesuai appendix, kemudian lakukan konfigurasi router dengan routing OSPF dengan proses ID 10 dan area 0. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, kalau routing OSPF itu terbagi berdasarkan area-area. Nah, area backbone dia itu didefinisikan dengan area 0. Kemudian dalam area 0 bisa terjadi banyak proses ID. Nah, di sini kita proses ID-nya adalah 10. Oke, kemudian konfigurasi default route pada protokol OSPF gunakan command default information originate. Jadi intinya kita bakal membuat bahwa default route-nya bakal dari protokol SPF. Tapi ini digunakan ketika router ini direct dengan router lain. Jadi misalkan X1 dengan X2 ini direct langsung. Nah, jangan sampai ada lagi satu router yang terhubung ke X1. Itu bisa ganggu traffic nantinya. Karena kita bakal intinya X1 ini harus X1 atau X2 ini harus connect ke satu router secara direct. Nggak boleh ke router lain. Jadi nggak boleh dalam satu router itu terkonek dengan dua router atau lebih. Nah, di sini dia bakal bingung tentang default originate-nya seperti apa. Default route-nya dari router SPF itu seperti apa. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya ketika di table routing dari sebuah router itu tidak ada informasi jalurnya mau kemana, dia bakal nerusin paketnya lewat yang tujuannya default route-nya. Oke. Yuk, kita mulai dari yang pertama, konfigurasi IP address dan hostname supaya mendik. Kita mulai dari R1. Oke, kemudian kita pilih enable configure terminal. Kita ganti hostname-nya R1. Kemudian kita berikan IP address, interface gigabit 0/0, IP address. Sebelumnya di sini di appendix-nya saya ada kurang menambahkan. Ini kalian bisa lihat appendix-nya prefix-nya dari topologi ya. Di sini adalah prefix 30, kemudian yang ke client prefix 24, kemudian juga yang R2 ke client prefix 24. Oke. Jadi bisa ngelihat dari topologinya. Karena saya lupa memasang appendix prefix di appendix-nya. Oke. Ini yang ke 100 ini yang antar router 30 berarti prefixnya. Oke. 168.100.1 prefix 30 adalah 255 255 255 252. Oke, jangan lupa dinyalakan. Kemudian pindah ke 0/1 IP address 10.1. Ini prefix 24 jadi 255 255 255.01. Kemudian kita lupa dinyalakan. Kemudian kita cek hasilnya dengan show IP interface brief. Oke, udah up, IP-nya udah benar. Oke. Selanjutnya kita ke R2. Configure terminal, kita ganti hostname-nya. Oke, kemudian kita masuk ke interface ini gigabit 0/0, IP address titik 2, ini prefix 30 ya, karena ini yang terhubung antar router 252, jangan lupa dinyalakan. Oke, kemudian interface gigabit 01. 20.1. Oke. Buat di ini udah selesai. Sekarang kita ke PC 1, 2, 3 dan 4.
Di sini 10.2 dan EP pertama, EP kedua sepertinya yang bisa dipakai. Kemudian ini adalah EP terakhir. Oke, PC 1. Jangan lupa dinyalakan interface-nya. Oke, plastik. 10.2. Lihat gateway-nya adalah router dari R1. Maka yang terhubung itu adalah interface gigabit 0/1, berarti adalah 10.1. Ya. Ingat, gateway itu adalah pintu keluar dari tiap perangkat end device. Itu biasanya terhubung ke router. Nah, di dalam sini dia terhubung ke router R1. Ingat, gateway nggak selalu ada di router ya. Bisa ada di switch juga, tergantung kebutuhannya seperti apa. Oke, jadi gateway nggak selalu ada di router, bisa aja di server juga ada. 10.1 udah. Oke, sekarang PC 2. Oke, jangan lupa dinyalain. Lupa saya nyalakan. Config. Oke, kita warnanya bisa di over aja ya. Oke, udah benar. Sekarang PC 3 22. Dinyalain dulu. Oke. Ingat, ini gateway-nya adalah R2 yang terhubung ke end device-nya. Di sini adalah gigabit 0/0, maka 20.1 ya. Oke, ini 192, 108, 20.1 2. 20.1. Oke, ini juga. Nyalain dulu, dinyalakan, kemudian baru kasih IP nya 254. Ini kemudian gateway nya 21. Oke, udah selesai, semua udah. Sekarang kita tinggal tes yang direct connected langsung, karena ini belum bisa ujung ke ujung. Ini seperti kesini, ini belum bisa. Maka kita tes buat direct connected-nya dulu ya, yang direct langsung aja. Misalkan dari ini kita pakai simple PDU aja. Nah, itu sukses. Jadi pastikan yang direct connected itu kita udah bisa connect dulu semuanya. Jadi sebelum kita konfigurasi routingnya, tes dulu yang direct connected-nya. Oh, antar router belum tadi. Gagal. Oke, udah sukses. Oke, sekarang kita ke yang kedua, lakukan konfigurasi setiap router agar menjalankan routing protokol SWAP. Oke, masuk ke ini SWAP, kemudian kita show IP route dulu buat cek. Oke, di sini cuma ada connected semua ya. Oke, sekarang kita konfigurasi, masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita nyalakan protokol router SPF-nya. Caranya router OSPF. Nah, masukkan proses ID-nya. Kalau kalian bingung, coba tekan shift tanda tanya nih. Nah, tanda tanya. Nah, itu dia. Tekan shift tanda tanya. OSPF shift tanda tanya. Nah, itu dia ada muncul nih. Proses ID-nya. Nah, di sini proses ID kita adalah 10. Nah, dia bakal aktif langsung. Kemudian kita definisikan network yang ada di router ini. Nah, kalau kita memang pengen advertise, ingat advertise itu ngenalin bahwa network itu ada di sini dan mau kita kasih informasinya ke router lain, maka bisa kita kenalin. Nah, ada kondisi di mana kita nggak perlu advertise semua network ya. Jadi misalkan cuma network yang antar router yang kita advertise, tapi yang network di bawahnya nggak mau kita advertise, itu nggak masalah. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita mau advertise semua networknya, maka di sini kan ada dua networknya. Ini 10.0 dan 100.0. Makanya kita langsung network 192.168.10.0. Kemudian wildcard masknya, kalau kalian bingung coba shift tanda tanya. Nah, itu muncul, dia minta wildcard masknya. Maka wildcard masknya adalah 0003. Kemudian apa? Dia minta nomor areanya, area dari
protokol OSPF ini. Nah, di sini kita setupnya adalah area 0. Oke, maka area 0 seperti ini. Kemudian kita satu lagi 100. Wildcard masknya adalah 255. Ingat, wildcard mask adalah kebalikan dari subnet masknya. Oke, di enter, udah. Kemudian kita mau ngeliat hasilnya, hasil routing OSPF kita bisa ngeceknya seperti ini. Show AP show run, kemudian kita pipeline, oke ini pipeline sec OSPF. Nah, ini konfigurasi yang udah kita bikin. Oke, udah benar sepertinya. Oke. Sekarang kita setup yang router ke 2. Oh, kita cek dulu tabel routingnya udah ada belum. So AP route, tabel routingnya belum ada tambahan. Kenapa? Karena tangganya belum kita bikin. Oke, sekarang kita bikin. Ini udah ini. Kemudian kita aktifin router SPF-nya. Ingat proses SSD-nya 10 maka 10. Kemudian advertise network-nya. Di sini kita AP route. Di sini kita punya 1 2. Nah, ini yang bakal kita advertise. Caranya adalah network, AP networknya, kemudian wildcard masknya. Lihat ya, wildcard mask ini 20 berarti prefix 255 ya, karena dia prefixnya prefix 24 berarti wildcard masknya 0/0.0.255. Oke. Kemudian areanya bener gak? Iya, area 0. Oke. Satu lagi adalah 100. Areanya adalah area 0, kemudian wildcard mask adalah 3. Oke. Seperti ini. Kita cek hasilnya. Show run sec OSPF. Ya, ini udah. Sekarang kita lihat tabel routingnya. Show AP route. Nah, ini udah ada tambahan 1 OSPF. Kalau mau lebih jelas yang spesifik OSPF tinggal tambahin show IP route OSPF. Nah, ini ada 1. Oke, di R1 juga sudah ada. Kita bandingin. Oke, kita bandingin. Show IP route OSPF. Lihat. Dia mau ke network 20. Network 20 itu adalah ini. Ini. Dia lewat via 100/102 yang adalah IP gigabit 0/0 R2. Oke. Sampai sini udah 85%. Sebenarnya sampai sini trafficnya udah sampai semua. Kita coba tuh, udah sampai. Kita cobain juga ya router. Nah, itu udah sampai semua. Udah sampai semua. Nah, tapi ada yang ketiga, karena kita pengen bikin default route. Nah, caranya kita definisikan dulu default route-nya di static adalah 0, karena kalau nggak didefinisikan dia bakal bingung routernya. Nah, caranya sederhana. Ingat, ini dipakai ketika kita tahu bahwa router itu direct connect dengan router lain ya, dan nggak ada router lain yang connect ke R1. Di kasusnya misalkan R1 connect terhadap 2 router, nah itu jangan dibikin default route-nya seperti itu. Oke? Caranya adalah kita definisikan bahwa default route dari static, kan sebelum routing static itu nilai administrative distance-nya adalah paling tinggi. Nah, untuk itu kita bikin dia sebagai 0. Oke, berarti AP route. Oke, route. Oke. Kita definisikan networknya. Oke, ini buat default route kan seperti ini. Nah, kemudian kita mau bikin apa dia? Nah, di sini mau kita bikin bahwa itu adalah 0. Jadi default route-nya nggak ada. Oke. Nah, studi kasusnya kalau misalkan ada 2 router yang terhubung, kalian bisa definisikan definisikan bahwa networknya itu ada di mana, di interface mana. Nah, itu bisa kalian definisikan di interface misalkan di gigabit berapa gitu. Maka trafficnya bakal diteruskan ke sana ketika nggak ada. Jadi bukan hanya lewat IP, tapi juga dia bisa lewat interface secara fisikal. Oke. Nah, di sini karena kita mau bikin dia 0, maka ditulis 0. Oke. Lihat di sini ada warning. Tanpa gateway, if not point to point interface may impact performance. Jadi ketika dia bukan point to point, jadi misalkan bukan router ke router, itu bakal bikin permasalahan. Oke.
Nah ini juga kita aktifin. Oke. Nah, IP route. Kemudian ini kita definisikan dia adalah 0. Oke. Udah. Nah, selanjutnya kita bikin protokol SPF itu sebagai default route-nya. Jadi dia bakal dapat informasi. Jadi protokol SPF itu bakal dibikin sebagai default route-nya. Nah, caranya kita masuk dulu ke router SPF-nya, protokol bagian konfigurasi OSPF 10. Kemudian kita tambahkan default information originate. Lihat di soal ada gunakan komen default information originate. Oke. Udah enter. Ini juga sama di R2. Router OSPF 10 default information originate. Oke. Kalau kalian pengen lihat hasil config-nya, show run sec OSPF. Jadi seperti ini. Oke. Di sini masih ada salah, coba kita cek result. Di R1. 1 2 di R1 so exit to sauran oh ini kebalik saya. Harusnya ini adalah ini 255, ini harusnya 3. Oke, ini kebalik saya. Yang bagian sini. Nah, di sini kita bisa hapus. Terus tadi kenapa sih bisa? Karena dia istilahnya dengan ini dia terdefinisi bahwa kalau ini 003 dia tetap dapat ininya networknya tetap 10.0. Kemudian kalaupun ini didankan dengan ini wildcard mas ini tetap dapat networknya seperti ini. Jadi networknya nggak beda, makanya dia masih bisa. Tapi dia terlalu besar rangnya. Kenapa? Karena ini 10 ketika di bukan terlalu besar, tapi ini bakal jadi kenapa dia dengan ini seperti ini, dia tetap dapat IP networknya seperti ini. Jadi dia tujuannya tetap sama. Jadi seleksi dari wildcardnya tetap sama seperti ini. Oke, sekarang kita perbaiki. Caranya kita masuk ke router OSPF dulu. Oke, kemudian router OSPF 10. Nah, buat ngapus kita tulis no network, kita copy aja ini. Oke. No, ini kita copy, paste langsung bisa seperti ini. Nah ini, jadi depannya kasih no, tadi dihapus. Ini juga kita copy. Ini jadi 255. Ini adalah 100. Saya kebalik tadi masanya. Oke, adjustnya jadi 0. Nah, sekarang kita perbaiki, ini adalah 03. Oke. Kita masukkan. Kita cek, saya kasih lihat dulu aja ya. Hasil hapus kita do show run set OSPF. Lihat hilang, nggak ada informasinya yang networknya. Bandingkan dengan yang atas masih ada karena tadi kita kasih no. Sekarang kita perbaiki. Ini 100, ini adalah 3, benar. Oke, ini 103 up. Oke. Kemudian satu lagi adalah 255 10. Oke, 100%. Oke. Semuanya udah bisa connect, kita tes dulu P. Udah bisa sampai. Ya, ini juga udah sampai ke sini. Ada kesalahan dikit. Oke, udah. Saya rasa cukup sampai segini buat pertemuan buat materi routing dinamis OSPF yang studi kasusnya single area ya. Ntar pertemuan selanjutnya kita bakal bahas yang multi area.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.